Saudara, untuk membahas bagaimana vaksinasi aman guna meminimalisir kejadian ikutan pasca imunisasi, kita sudah terhubung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Ibu Nadia. Selamat sore, Mbak Ivi. Apa kabar? Ya, kabar baik, Bu Nadia. Bu Nadia, ada dua peristiwa kejadian ikutan pasca imunisasi di Parepare, Sulawesi Selatan. Ada siswa yang lumpuh, kemudian di Tasikmalaya ada siswa yang meninggal diduga karena vaksinasi saat menderita DBD. Bagaimana respon dari Kementerian Kesehatan atas dua peristiwa ini? Iya, tentunya kita tahu ya bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi itu satu hal yang mungkin terjadi ya pada setiap proses vaksinasi. Nah, kalau kita lihat bahwa memang beberapa hal kejadian tersebut itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Bahkan pada saat uji klinis daripada vaksinasi itu dicoba untuk mencari ataupun mengidentifikasi hal-hal terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi memang kita ketahui kenyataannya di lapangan juga memang sering terjadi ya, walaupun kalau kita melihat data yang ada, kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat itu adalah 1/1 juta kasus vaksinasi. Nah, dari beberapa kejadian vaksinasi atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini sebenarnya tidak berhubungan dengan vaksin itu sendiri. Hanya memang yang kita sebut sebagai kejadian yang bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi. Nah, jadi ini yang sebenarnya apa yang kalau kita lihat manfaat daripada vaksinasi itu jauh lebih besar daripada tentunya kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun efek samping tadi. Lantas apa yang harus dilakukan, Bu Nadia, agar dua kejadian ini tidak akan terulang? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya ada proses screening yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita berbicara resiko terjadinya KIPI dibandingkan misalnya kejadian-kejadian yang mungkin misalnya seperti resiko-resiko lain ya, itu sebenarnya kejadian ikutan pasca imunisasi itu sangat kecil ya. Nah, tentunya yang harus dilakukan bahwa pertama kita memastikan dulu kondisi anak kita. Jadi memang sebenarnya kita sudah memiliki form screening ya untuk mengetahui ya, pasti adalah pertama orang tua ya, yang pasti orang tua itu harus paham bahwa anak yang akan divaksin itu harus anak yang dalam kondisi sehat. Artinya pastikan dulu anak kita itu betul-betul dalam kondisi yang sehat ya, jangan sampai kemudian demam ya atau lagi batuk, pilek, sesak, karena kadang-kadang kan anak-anak itu tidak merasakan ya hal-hal seperti ini. Kemudian kalau memang dia punya penyakit kelainan bawaan yang biasanya terjadi pada anak-anak, itu kita harus tangani dulu penyakit-penyakit tersebut. Jadi misalnya dia punya misalnya penyakit leukemia ya atau kanker darah atau penyakit jantung kongenital atau kelainan imunitas, itu harus ditangani dulu oleh dokternya. Nah, yang paling baik juga kita tahu kalau misalnya besok akan mendapatkan vaksinasi, anak-anak diberikan waktu untuk istirahat yang cukup ya, jangan dia melakukan aktivitas yang berat. Begitu juga setelah pasca imunisasi. Jadi setelah pasca imunisasi juga anak-anak diberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan tidak melakukan aktivitas yang berat. Bu Nadia, lantas apa bahayanya jika ternyata ada orang tua yang luput memperhatikan tips yang tadi Ibu Nadia sampaikan? Ya, sebenarnya tadi kami sampaikan kejadian ikutan pasca imunisasi itu sangat kecil kemungkinan terjadinya ya. Jadi dan kalau kita lihat manfaat dibandingkan resikonya itu tentunya jauh lebih besar manfaatnya ya. Jadi memang orang tua harus betul-betul mengetahui kondisinya. Selain tadi ya, misalnya anak kita tidak sedang demam, tekanan darahnya di bawah 140, juga harus misalnya pada kondisi-kondisi dia pernah sakit ya, misalnya pernah sakit COVID, itu kan harus ditunda 1 bulan setelah dia sembuh ya. Atau kalau dia kontak nih dengan keluarga yang kebetulan
adalah positif COVID ya, maka vaksinasinya harus ditunda 2 minggu ya. Jadi ini yang harus diketahui. Yang kedua misalnya kalau dia pernah dirawat di rumah sakit ya, atau pernah sesak sebelumnya, atau pernah berdebar-debar, pernah perdarahan gitu, itu vaksinasinya harus ditunda 1 minggu sesudah kejadian tersebut. Jadi pertama ya orang tua harus mengetahui kondisi anaknya. Yang kedua pada saat dilakukan screening itu disampaikan, dan artinya kita pastikan bahwa anak kita betul-betul dalam kondisi sehat saat akan mendapatkan vaksinasi. Bu Nadia, apa langkah Kemenkes untuk merespon 2 peristiwa di Parepare dan juga di Tasikmalaya? Langkah seperti apa Kemenkes menangani 2 peristiwa ini? Iya, jadi terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi ya, kita sudah punya mekanisme untuk penanganan KIPI ini. Kita punya suatu institusi yang tentunya secara independen akan mengkaji apakah betul kejadian-kejadian yang terjadi pasca penyuntikan vaksinasi itu dikarenakan oleh vaksin tersebut. Ya. Tentunya kita punya Komnas KIPI di nasional, kita punya Komda KIPI di daerah, baik di provinsi dan kabupaten kota, yang tentunya akan langsung memberikan respon kalau kemudian ada kasus terkait KIPI ini dilaporkan oleh masyarakat.